sangat menunggu putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara laporan etik ini, sehingga timbul pertanyaan, kalau perkara ini terburu-buru dan akan diputus tanggal 7, apakah karena tanggal 8 November ini KPU akan masuk ke tahapan selanjutnya, termasuk juga mungkin penetapan pasangan calon, atau karena sebab lain? Kalau karena terburu-buru terkait dengan peristiwa tanggal 8 November di KPU, tentu ya kami juga keberatan, karena nanti kesannya seperti Majelis Kehormatan ini terpengaruh oleh situasi politik yang berada di luar. Padahal kami inginkan supaya Mahkamah Kehormatan ini betul-betul mandiri dan tahapan-tahapan itu dilewati dengan normal. Kalau perlu KPU menunggu proses yang ada di sini. Terima kasih. Jadi soal jadwal itu terkait permintaan pelapor yang pertama. Jadi sesudah kami diskusikan, wah itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan, gitu loh, dengan merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 17 yang ayat 7-nya. Jadi kalau dibuat majelis baru dengan tidak melibatkan hakim terlapor, itu bisa berubah itu putusan, gitu loh. Kalau itu terjadi, tapi pencapresan sudah selesai, itu nggak bisa lagi mengubahnya. Maka yang pelapor Denny Indrayana itu minta supaya dipercepat sebelum tanggal 8. Kami runding, masuk akal itu. Oke, untuk menimbul, kalau misalnya kita tolak itu, timbul kecurigaan juga. Waduh, ini sengaja ini berlindung di balik prosedur jadwal, ya kan? Gitu loh Pak Petrus. Ini semua masalah ini bisa dilihat dari sudut pandang yang beda-beda. Nah, sekarang ada sudut pandang yang kedua lagi. Ini dipercepat, ada aja. Ya namanya pengacara memang itu ahlinya. Mencari kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi karena udah kita putus dan udah diumumkan tanggal 7, ya tolong saudara hormati, ikut aja. Nah, maka itu segera saja pembuktian ini. Dan lagi pula ya, ini masalah ini bisa melebar terus. Pemilu sudah dekat. Jadi bangsa kita harus punya dapat kepastian. Gitu loh. Kalau enggak, ini kan bisa melebar kemana-mana, bisa konflik. Nanti ujungnya PHPU, perselisihan hasil pemilu, dibawa ke sini lagi. Lalu orang tidak percaya bagaimana? Nah, gitu loh. Jadi ini soal serius ini. Nah, tadi kan saudara bilang, itu Sabta Karsa Utama. Saya yang teken itu. Jadi kita sebagai rombongan pendiri MK ini, miris kita, waduh kok MK jadi begini. Jadi punya tanggung jawab moral, sejarah untuk mengembalikan kepercayaan. Nah gitu loh. Nah untuk itu Anda dalil-dalil yang Anda ajukan itu kami anggap akal sehat. Nah nanti, tapi saya mau ulang ya, itu yang namanya orang perbedaan pendapat itu 3 sebabnya. 1, karena perbedaan data. Jadi kalau dimusyawarahkan, diperdebatkan, dipertemukan, datanya dicocokkan, ya kan? Insya Allah ketemu. Nah, zaman sekarang ini zaman post-truth. 90% informasi di ruang publik itu hoax. Nah, maka ya kan solusinya ketemu. Sehingga perbedaan pendapat karena alasan informasi, karena alasan data bisa diselesaikan. Yang kedua, orang berbeda pendapat itu karena kepentingan. Semua orang, udahlah kita akui aja, semua pribadi punya kepentingan. Semua keluarga punya kepentingan. Semua golongan, kelompok, apalagi partai. Itu kan partai itu golongan. Punya kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, itu pasti berbeda pendapatnya. Ya kan? Nah, itu namanya motivated reasoning.
penalaran yang didorong oleh kepentingan. Nah, tapi kalau bertemu, dimusyawarahkan, kita bicara tentang kepentingan lebih besar, lebih luas, ketemu Pak perbedaan itu. Nah yang terakhir sudut pandang, nah ini sudah terbukti sekarang. Jadi ada pelapor yang menuntut supaya jadwal dipercepat dengan alasan logis, tapi ada logika baru ini dari Pak Petrus, ada benernya juga ini, ya gitu loh. Jadi mari kita mendengar sudut pandang yang berbeda-beda itu supaya bisa ketemu perbedaan itu. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi dari apa yang saudara ajukan, ini sudah ada beberapa isu. Ya, saya bisa rangkum ya. Nah, jadi yang Anda persoalkan hari ini utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri. Padahal dalam perkara yang dia punya kepentingan, perkara yang dia punya hubungan keluarga. Ini satu. Yang kedua, ini yang paling banyak dipersoalkan. Yang kedua, hakim membicarakan substansi, ya kan, yang berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa. Apapun alasannya, begitu dia bicara di ruang publik, padahal ini isunya itu sedang jadi perkara di majelis. Ini dipersoalkan oleh para pelapor. Ini soal kedua. Soal etika yang nomor 2. Nomor 3, ini ada hakim yang menulis dissenting opinion tapi bukan mengenai substansi. Ya kan? Jadi dissenting opinion itu kan perbedaan pendapat tentang substansi. Tapi di dalamnya ada juga keluh kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan. Padahal itu masalah internal. Ada yang mempersoalkan ini masalah etik juga. Itu 3. Nah, jadi yang keempat, ada hakim bicara masalah internal, ya kan, di luar DO ini. Oh, bicara di luar mengenai masalah-masalah internal, saking dia nggak kuat, gitu, dia omongin keluar. Itu kan menimbulkan ketidakpercayaan, masalah etik juga. Ini salah satu dari materi yang dilaporkan.